warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Khairul Rifai, Rijal Dharma NZ, Anggel Kpalia Handayani, dan Rosmalini Tawarni akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama saya akan membahas tentang teori behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang memfokuskan pada perubahan perilaku siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran. Nah, terjadinya perubahan perilaku siswa diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Saya akan membahas mengenai teori kognitif. Dalam menerapkan teori kognitif ini, guru perlu memfokuskan pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif yang mereka miliki. Cara menerapkannya adalah dengan melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan, seperti memberikan waktu bagi siswa untuk bertanya, memberikan kesempatan untuk membuat kesalahan, dan siswa memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Teori belajar selanjutnya itu teori belajar konstruktivisme. Jadi sini teori belajar konstruktivisme menyatakan bahwasanya pengetahuan itu berkembang atau bertumbuh seiring dengan pengalaman-pengalaman baru yang didapat siswa. Jadi pengalaman baru ini diasimilasikan atau diakomodasikan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah sebelumnya. Jadi dari kedua pengalaman ini terwujudlah kesesuaian di antara keduanya. Untuk penerapan teori pembelajaran konstruktivisme ini dalam kelas, ini misalkan ada suatu forum diskusi di mana setelah satu kelompok mempresentasikan materinya, dibukalah forum diskusi. Kelompok kami boleh bertanya. Jadi dari situ muncul beberapa pertanyaan, bagaimana, kenapa, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk metode yang pertama atau model pembelajaran yang pertama adalah discovery learning, yaitu siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Siswa belajar secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Metode berikutnya adalah exception learning. Pada metode ini sendiri muncul akibat kritikan terhadap metode discovery learning yang berargumen bahwa siswa tidak selalu mengetahui apa yang penting atau relevan, dan beberapa membutuhkan motivasi eksternal untuk mempelajari apa yang diajarkan di sekolah. Para penganut teori ini menyatakan bahwa guru mempunyai tugas untuk menyusun situasi pembelajaran, memilih materi yang sesuai bagi siswa, kemudian mempresentasikan dengan baik pelajaran yang dimulai dari umum ke yang lebih spesifik atau bisa kita sebut dengan sistematis. Saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran assist learning. Jadi assist learning mempunyai peran yang sangat penting nih bagi perkembangan kognitif individu si anak. Vygotsky menyatakan bahwa perkembangan kognitif itu terjadi melalui interaksi dan percakapan seorang anak dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, baik dengan teman, teman sebaya, orang dewasa ataupun orang lain dalam lingkungannya itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang active learning. Jadi model pembelajaran active learning itu artinya pembelajaran yang aktif. Pembelajaran aktif secara sederhana didefinisikan sebagai metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Belajar aktif merupakan langkah cepat, menyenangkan, dan menarik yang dapat dikaitkan dengan pengalaman yang dimiliki. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pembelajaran the accelerated learning. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang dipercepat. Maksudnya adalah konsep dasar dari pembelajaran ini adalah pembelajaran itu berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Pemilik konsep ini adalah Deb Meyer. Deb Meyer menyarankan kepada guru agar dapat mengelola kelas menggunakan pendekatan somatik, visual, auditory, dan definisi somatik ini adalah pembelajaran sebagai learning by moving and doing, di mana siswa belajar
dengan bergerak dan berbuat. Selanjutnya adalah auditory. Auditory adalah learning by talking and hearing, di mana siswa belajar dengan berbicara dan mendengarkan apa yang disampaikan kepada siswa. Kemudian visual. Visual artinya adalah learning by observing and picturing, di mana siswa belajar mengamati dan menggambarkan apa yang mereka amati. Dan yang terakhir adalah intelektual. Maksudnya adalah learning by problem solving and reflecting, di mana siswa belajar dengan memecahkan permasalahan yang ada dan melakukan refleksi dari solusi yang mereka dapatkan. Quantum learning. Quantum learning ini adalah pembelajaran sebagai interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Maksudnya, semua kehidupan adalah energi, sedangkan learningnya berarti belajar. Belajar dengan tujuan meraih sebanyak cahaya, interaksi, hubungan, dan inspirasi agar menghasilkan energi cahaya. Dengan demikian, quantum learning dapat dikatakan sebagai cara mengubah bermacam-macam interaksi siswa, hubungan, dan interaksi yang ada di dalam proses pembelajaran atau momen belajar. Quantum learning mengasumsi bahwa siswa jika mampu menggunakan potensi nalar dan emosinya secara jitu akan mampu membuat loncatan prestasi yang meningkat yang tidak bisa terduga dari sebelumnya. Dengan metode pembelajaran ini diharapkan bahwa siswa belajar dengan tepat, siswa dapat meraih prestasi secara berlipat ganda. Kemudian salah satu konsep dasar dari pembelajaran atau metode pembelajaran ini adalah belajar itu harus mengasyikkan dan berlangsung dalam suasana yang gembira, sehingga pintu masuk untuk informasi baru akan lebih lebar dan terekam dengan jelas di ingatan siswa. Model pembelajaran konstruktivisme berikutnya itu contextual teaching learning atau biasa disingkat dengan CTL. Jadi di sini konsepnya itu yaitu guru mengaitkan materi yang diajarkannya dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi pembelajaran itu lebih dekat. Jadi siswa ini didorong untuk membuat hubungan antara pembelajaran yang ada di kelas dengan kehidupan nyata sehari-hari yang dekat dengan mereka. Jadi dengan konsep ini hasil pembelajarannya diharapkan lebih bermakna bagi siswa karena siswa mengalami sendiri pembelajaran ini diterapkan ke kehidupannya. Bukan hanya sekedar transfer ilmu dari guru ke siswa, tapi memang siswa mengalami pembelajaran ini ternyata ada penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang model pembelajaran yang berikutnya yaitu cooperative learning. Jadi cooperative learning ini yaitu model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai di sebuah kelompok kecil. Jadi dari siswa itu akan dipresentasikanlah kepada teman-temannya dalam satu kelompok itu yang bertujuan mereka saling memotivasi dan saling bekerja sama dan tersaling kelompok agar tujuan itu tercapai secara bersama dan secara maksimal. Hasil kelompok ini kemudian ditanggapi sehingga terjadi proses belajar yang aktif dari siswa. Ini perlu diterapkan karena beberapa siswa mungkin dia tidak bisa menangkap apa yang dari guru sampaikan, cuman saat temannya yang menjelaskan dia ngerti. Jadi itulah model pembelajaran cooperative learning. Terdapat beberapa kasus anak dan masalah-masalahnya serta bagaimana cara memotivasi anak tersebut. Nah, yang pertama itu ada Tania, dia berumur 7 tahun. Kemudian dia memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Jadi, anak di usia 7 tahun itu dia sudah mulai mengenal yang namanya angka, konsep nilai, dan uang. Jadi dari itu masing-masing anak memiliki ketertarikan yang berbeda-beda terhadap suatu hal. Nah,
anak di umur segitu itu sudah bisa diarahkan untuk memiliki cita-cita, walaupun nantinya cita-citanya dapat berubah. Nah, peran guru itu dapat mencari tahu terlebih dahulu nih kekurangan si anak atau si Tania, dan mencari tahu ketertarikan anak tersebut terhadap sesuatu yang nantinya ketertarikan itu dapat kita terapkan di dalam proses pembelajaran supaya anak termotivasi untuk belajar dan dia senang untuk belajar, serta dia berkeinginan untuk mencoba hal-hal baru tapi sambil dibimbing oleh guru. Baik, berikutnya adalah Samuel, berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Memberitahukan kepadanya bahwasanya kegagalan tidak selalu membuat seseorang terlihat kalah. Bisa jadi kegagalan tersebut dapat membuat seseorang menjadi lebih hebat, karena mereka yang gagal diberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat. Kemudian mencoba menumbuhkan rasa percaya diri dan sikap menerima kondisi dengan menceritakan tokoh inspiratif yang pernah mengalami kegagalan berulang kali dan berhasil dan sukses meraih apa yang diinginkan, seperti Colonel Sanders pendiri KFC dan Thomas Alva Edison penemu lampu. Mengenai kasus dari Sandra. Sandra itu berusia 13 tahun, tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Solusi yang diberikan adalah memberitahu kepada Sandra bahwa setiap orang memiliki karakter dan keterampilan yang unik. Dengan keunikan inilah yang menjadi ciri khas bagi siswa seperti Sandra, dan hal ini dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat yang memerlukan keterampilan yang berbeda-beda, sehingga akan membuat mereka lebih unik dari yang lainnya. Selanjutnya, memberi ruang kepada anak seperti Sandra untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan menanamkan prinsip untuk saling menghargai sesama teman, masyarakat, dan lingkungan sekitar di dalam kelas, serta memberikan apresiasi kepada siswa seperti Sandra dari hasil apa yang telah dia kerjakan, sehingga Sandra merasa senang dan sadar bahwa keterampilan yang mereka miliki atau yang dia miliki bermanfaat dan dapat direalisasikan di kehidupan nyata. Ya, kasus siswa berikutnya itu Robert. Di sini profil kita lihat 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah, dan saat ini dia tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat lagi menghubungi orang tuanya. Oke. Di sini kita tahu Robert 16 tahun, anak di usia 16 tahun ini sudah berpikiran terbuka ya, dia bisa kita aja cerita. Tapi kita ceritanya nggak bisa di depan umum, nggak bisa di depan kelas. Kita harus pendekatan dengan anak ini secara face to face, karena dia rentan terancam percaya dirinya kalau kita tegur di depan kelas atau kita nasihat di depan kelas. Jadi kita ajak berdua gitu, face to face, kita tanyakan apa saja kendala yang dialaminya, dan kita coba memberi solusi dari kendala-kendala yang ada tersebut. Mungkin dia kurang tempat bercerita ya, karena dia bukan tinggal bersama orang tuanya gitu. Kemudian kita juga memberi gambaran kepada si Robert ini tentang kehidupan ini, bahwasanya di dalam hidup ini ada namanya hubungan sebab akibat yang berimplikasi. Jadi apapun yang dia pilih di hari ini sangat menentukan di hari kedepannya nanti gitu. Jadi kita persiapkan dia sebaik-baiknya di hari ini agar masa depannya jadi cerah. Ya, mungkin segitulah video dari kelompok kami kali ini. Mudah-mudahan ada pembelajaran bisa diambil untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.